Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini adalah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester Gesal tahun ajaran 2020-2021. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang barokah. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Pada hari ini kita akan melanjutkan bab pertama tentang menulis surat lamaran pekerjaan, yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 6. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar atau sesuai EYD atau BU-EB. Yang ketiga, menggunakan kata yang sopan, tidak menghasut dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas. Yang kelima, bentuk tulisan harus rapi dan mudah dibaca orang lain, terutama pada pimpinan perusahaan. Yang keenam, lengkapi bagian surat sesuai norma surat atau sesuai dengan aturan surat. Di sini surat lamaran pekerjaan ada aturannya tersendiri. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penulisan hal dan lampiran. Yang kedua, penulisan tanggal surat. Yang ketiga, penulisan alamat surat. Yang keempat, penulisan salam pembuka. Yang kelima, penulisan isi surat. Yang keenam, penulisan salam penutup. Dan yang ketujuh adalah penulisan nama pengirim dan tanda tangan. Penulisan hal dan lampiran. Hal dan lampiran. Hal adalah atau hal sama dengan perkara yang dibicarakan dalam surat. Sedangkan lampiran sama dengan sejumlah dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Contoh, hal atau tentang lamaran pekerjaan, lampiran. Misalnya 4 berkas, 6 berkas, dan lain sebagainya. Selanjutnya B, penulisan tanggal surat. Dalam menulis tanggal surat ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, didahului nama kota atau kabupaten. Jadi harus ditulis nama kota atau kabupaten, tidak boleh nama desa atau nama provinsi dan lain sebagainya. Yang kedua, diikuti tanda koma. Setelah nama kota diikuti tanda koma. Yang ketiga, diikuti tanggal, nama bulan dan tahun. Contoh, Kudus, 11 Agustus 2020. C, penulisan alamat surat. Dalam penulisan alamat surat ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penulisan alamat surat ditulis di sebelah kiri surat. Yang kedua, diawali dengan kata YTH atau yang terhormat. Jadi kalau ditulis YTH harus disertai tanda baca titik. Yang ketiga, cantumkan sapaan dan jika gelarnya di depan. Misal, di sini contohnya YTH Bapak Darto. Terus kalau
gelarnya di depan, seperti contoh YTH.IR Susilo atau Insinyur Susilo, atau YTH Kapten Susanto, dan lain sebagainya. Yang keempat, penulisan kata jalan tidak boleh disingkat. Misal, Jalan Jenderal Sudirman 5 Kudus, tidak boleh JLN Jenderal Sudirman 5 Kudus, harus lengkap. Yang kelima, alamatnya bersifat umum. Misal, YTH pimpinan pabrik sepatu aneka, Jalan Jeruk 10 Bandung. D. Penulisan salam pembuka. Dalam penulisan salam pembuka ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama, dicantumkan di sebelah kiri satu garis tepi dengan lampiran, hal, dan alamat surat. Yang kedua, huruf pertama dituliskan huruf kapital dan selanjutnya menggunakan huruf kecil semua. Yang ketiga, diikuti tanda koma. Contoh, dengan hormat. Nah, dengan hormat, D-nya kapital, kemudian diikuti tanda koma. Penulisan isi surat. Isi surat sama dengan bagian terpenting surat. Dalam isi surat ini meliputi yang pertama, pembuka surat. Misal, dengan ini atau berdasarkan pengumuman yang dimuat pada harian umum ekonomi tanggal 2 Agustus. Tujuan surat, misal mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan atau instansi dan lain sebagainya. Yang ketiga, identitas pelamar, misal nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, daftar lampiran, misal di sini ada daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, pas foto, dan lain sebagainya. Bagian penutup, misal ucapan terima kasih kepada pihak yang dilamar atau pimpinan perusahaan dan harapan kepada perusahaan agar diterima sebagai karyawan. Yang F, penulisan salam penutup. Dalam penulisan salam penutup ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diawali huruf kapital. Yang kedua, kata-kata selanjutnya ditulis kecil. Yang ketiga, setelah huruf terakhir dibubuhkan tanda koma. Contoh, hormat saya, koma. Nah, itulah salam penutup. Dan yang terakhir atau G, penulisan nama pengirim dan tanda tangan. Penulisan nama pengirim dan tanda tangan ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, huruf awal menggunakan huruf kapital, dan yang kedua, tanda tangan tanpa diberi kurung dan tanda baca apapun. Contoh, hormat saya, koma, terus tanda tangan, dan kemudian nama pengirim surat. Di sini contoh Karina Putri SPD. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian isi surat. Yang kedua, buatlah sebuah contoh pembuka surat. Yang ketiga, buatlah sebuah contoh tujuan surat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.